Halo semua, selamat datang di podcast Learning Journal kita kali ini. Tema kali ini adalah What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Bersama saya, Yohanes Boy, dan ada 6 teman lainnya. Yuk kita ngobrol bareng. Siap ya? Siap. 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 Oke, menurut kalian, tantangan terbesar PU itu sekarang apa ya? Aku dulu kali ya, pertama yang nanggin. Ya. Kalau menurut aku, tantangan utamanya itu ada di percepatan pembangunan ya. Karena PU itu saat ini punya target yang tinggi. Tapi waktu dan sumber dayanya tuh yang ada terbatas. Tapi Mas, makanya kalau semua ini dipercepat malah bagus kan. Soalnya jadi rakyat tuh bisa lebih cepat ngerasain manfaatnya. Misal jalan selesai lebih cepat, ya otomatis orang-orang bisa langsung pakai buat aktivitas sehari-hari. Distribusi barang jadi lancar, dan ujung-ujungnya sih ekonomi jadi lebih baik. Jadi kalau dipikir-pikir, kecepatan itu bukan cuma soal ngebut biar cepat kelar, tapi biar manfaatnya juga lebih cepat sampai ke masyarakat sih menurutku. Iya betul Mas. Ya tapi resiko kualitasnya tuh bisa menurun ya. Karena kalau terburu-buru tuh biasanya agak ada miss lah. Nah, sudah banyak nih proyek-proyek yang diburu-buru tuh biasanya. Nah, biasanya kalau proyek yang seperti ini tuh sebelum operasi aja tuh kadang-kadang udah perlu perbaikan. Nah itu, setuju. Mau nimpalin ya. Makanya nih harus ada keseimbangan antara kecepatan sama kualitas. Kalau salah satunya dikorbankan, hasilnya bisa jadi nggak maksimal. Emang benar kebutuhan masyarakat akan infrastruktur itu cepat. Tapi kalau nggak jaga mutu, cuma pentingin waktu pun bisa jadi malah jadi rusak mulu, perbaikan lagi, duit lagi. Contohnya ini kalau di Bina Marga, konservasi lagi yang kena, dikit-dikit rating, perbaikan lagi, plat buaya overlay lagi, bahkan jadi harus milling dulu, parah-parahnya nanti rekonstruksi lagi. Ada baiknya kualitas tuh beneran diperhatiin dari awal, baik itu kualitas bahannya maupun alatnya. Sambil tetap perhatiin waktu pastinya. Tapi perhatiin waktu itu bukan dengan cari shortcut. Kalau konteksnya percepatan pembangunan, kayak yang dibilang masyarakat sama Sarwo tadi, yang dicari itu kerja yang efisien, efektif, bukan ambil jalan pintasnya. Efisien sama efektif ini misalnya koordinasinya jangan lambat lah, harus gercep. Langkah dan keputusan yang diambil pun harus jelas. Review HPS, review desain itu harus jelas, biar nggak banyak adendum biaya ataupun waktu lagi di belakang nanti. Atau digitalisasi, baik dalam perencanaan maupun monitoring. Digitalisasi monitoring udah ada via monitoring sih ya. Jadi progres sama deviasinya bisa dipantau secara berkala. Supply chain pun jangan sampai molor, carilah metode lokal yang mumpuni. Kalau material lokalnya kurang mumpuni, cari metode konstruksi yang bisa ngatasin itu. Yang aku pelajarin dari beberapa senior aku adalah BMW, biaya, mutu, sama waktu. Ketiganya ini harus jalan bareng, nggak bisa diutamain salah satu doang. Saya izin nanggepin juga ya. Saya tadi setuju sama pernyataan Mbak Safira, Mas Sofan, sama Mas Sarwo sebelumnya. Tapi menurut saya mungkin selain soal percepatan dan kualitas, transparansi juga jadi tantangan besar nih di PU sendiri. Dan saya sebelumnya tuh lihat data dari Indonesian Corruption Watch tahun 2022 nunjukin ada 250 dari 579 kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, di mana lebih dari 58%-nya itu adalah kasusnya ada di sektor infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Nah, itu baru yang ketahuan nih dan ditindak, padahal di lapangan diyakini masih lebih banyak lagi angkanya. Nah, dari situ kelihatan nih masalahnya bukan cuma soal kemampuan ngebut bangun atau bikin kualitas bagus doang. Tapi gimana publik bisa yakin kalau anggaran betul-betul dipakai buat kepentingan mereka, bukan malah disalahgunain.
kalau prosesnya itu nggak terbuka dan banyak kasus korupsi yang terjadi di bidang infrastruktur, kayak yang tadi aku sebutin, wajar kalau misalnya masyarakat itu curiga. Jadi menurutku salah satu tantangan terbesar PU sekarang adalah membangun kepercayaan publik lewat transparansi buat mencegah korupsi dan biar pembangunan nggak cuma cepat tapi juga dipercaya masyarakat. Nah, kalau itu saya setuju. Apalagi sekarang nih, kita hidupkan di era digital tuh. Semua orang bisa ngawasi lewat media sosial, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Misalnya, ada proyek pembangunan jalan yang baru selesai, tapi tahu-tahu udah rusak. Pasti tuh langsung diunggah sama masyarakat lewat Instagram kah, Twitter kah, Facebook, atau media sosial lainnya yang gampang bisa tersebar jadi sorotan publik kan. Selain itu, kalau ada kegagalan konstruksi juga kan masyarakat sekitar yang pertama kali merasakan dampaknya. Nah, artinya tuh PU harus siap dengan transparansi dan akuntabilitas. Justru kalau kinerjanya baik, ini bisa jadi kesempatan membangun kepercayaan publik. Karena masyarakat bisa melihat bukti nyata lewat media digital. Izin menanggapi juga, menurut saya tuh justru di situ nggak sih tantangannya, kayak gimana PU bisa nih ngebangun kepercayaan publik tapi tetap nih ngejaga performanya itu sendiri. Jadi kita tuh tahu kan kalau sekarang tuh masyarakat punya akses yang luas ke informasi, kayak sekecil apapun masalahnya tuh bisa langsung kesebar nih di media sosial karena masyarakatnya makin kritis. Ada nih survei dari Edelman Trust Barometer itu di tahun 2023 kalau nggak salah, yaitu menunjukkan bahwa cuma 58% itu masyarakat global yang percaya pada institusi pemerintah. Artinya apa sih 58% doang? Berarti itu tantangan besar nggak sih bagi kita buat bisa nih membangun kepercayaan itu sendiri, apalagi tuh di era digital yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi tuh, salah satu proyek bermasalah aja tuh udah bisa langsung jadi viral kan ya. Jadi kan kalau kepercayaannya aja nggak ada tuh, masalah yang kecil tuh bisa jadi gede banget gitu. Dan akhirnya tuh yang rusak apa? Yang rusak tuh malah reputasi dari instansinya itu sendiri gitu. Jadi PU tuh harus bisa tuh menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kepercayaan publik sendiri. Jadi kalau masyarakat aja udah percaya, jadi kalau ada kritik dan masukan itu malah bisa jadi energi positif buat instansinya untuk bisa memperbaiki kinerjanya gitu. Oke, sangat menarik ya semua pembahasannya. Jadi kali ini saya mau bertanya sih, kalau kita diberi kesempatan, apa sih ide kita yang bisa bikin PU ini lebih kuat? Coba Deng, kasih. Oke. Aku kali Mas. ya, aku dulu ya. Oke. Ide kita untuk bikin PU kuat ya. Kayaknya sih kalau menurutku digitalisasi kali ya. Itu wajib banget tuh. Monitoring proyek bisa lah pakai JIS. Itu semuanya transparan. Jadi menurut saya kalau cuma digitalisasi doang tuh datanya juga kelihatan cakep, tapi ya tetap aja sih kalau nggak dicek di lapangan bisa keliru. Soalnya yang di layar tuh kadang nggak sesuai sama kenyataannya, jadi ya baik gitu. Iya. Lihat Betul Mas. digitalisasi. Betul. Ya makanya tuh dua-duanya harus jalan di digital plus film check ya. Jadi kita bisa validasi data di digital di lapangan. Misalnya nih data di sistem udah menunjukkan progres tuh 80%. Nah pas kita cek di lokasi ternyata baru pondasi. Nah itu kan berarti kan belum selesai, belum sampai 80% kan. Nah informasi ini nih bisa kita langsung update di sistem jadi datanya akurat. Kalau aku pribadi, aku lebih fokus sama SDM-nya. Soalnya mau teknologi sehebat apapun, udah digitalisasi secanggih apapun, kalau orangnya nggak bisa pakainya, nggak bisa memfungsikan, jadinya juga kurang maksimal. SDM-nya pun harus punya skill set yang diperlukan. Skill set-nya itu contohnya teknis, manajerial, sama soft skill. Gitu aja. Teknis tuh berarti harus tahu cara kerja di lapangan, harus tahu standar mutu, SNI, SOP, spek umum, spek khusus juga deh kalau perlu. Manajerial berarti ya setidaknya harus bisa manage diri sendiri dan waktu lah, dan harus bisa koordinasi efektif.
biar kerjaannya benar-benar lancar, berjalan, saya beres. Soft skills ya yang kelihatannya basically penting banget ya, kayak disiplin, berintegritas, kemampuan komunikasi, bisa kerjasama, adaptif, itu kelihatannya basic, bahkan bisa jadi sepele, tapi kalau nggak ada soft skill itu ya kacau juga. Dan itu semua bisa didapatkan secara informal dari pekerjaan sehari-hari, belajar dari lingkungan, dari senior, atau yang formal, itu ikut pelatihan atau sertifikasi yang relevan. Banyak kok cara untuk capacity building, yang penting mau aja dulu. Saya izin menambahkan pernyataan dari Mbak Safira tadi. Dan saya setuju, sebenarnya salah satu inti masalahnya kan tadi di integritas ya. Dan sebenarnya memang yang tadi dibilang sama Mas Sofan dan Mas Sarwo itu benar, teknologi itu memang bagus, tapi kalau SDM-nya itu tidak berintegritas, pasti nanti akan berdampak ke hasil pekerjaannya juga. Makanya menurutku kalau mau bikin PU lebih kuat harus ada sistem integritas yang jelas. Misalnya proyek itu dipantau digital kayak yang tadi dibilang sama Mas Sofan. Jadi bukan cuma internal aja yang tahu, terus juga sistem rekrutmen SDM-nya juga jangan cuma cari yang pintar dalam hal teknis aja, tapi juga cari yang benar-benar punya mental jujur. Karena kalau integritasnya itu kuat, teknologi sama skill itu pasti otomatis jalan. Iya, bener sih. Saya nambah juga ya, kalau menurutku tuh bukan cuma dari PU-nya juga sih yang ikut ambil andil. Nah, tapi masyarakat itu bisa, dari orang-orang PU tuh bisa melibatkan masyarakat juga. Jadi biar semua SDM, jadi tidak hanya menutup di tingkat Kementerian PU atau di instansi mana kita bekerjanya seorang ASN PU ya, tapi dia bisa mengajak masyarakat, jadi lingkupannya itu SDM-nya bisa se-Indonesia, yang mana kan saat ini kan kalau proyek-proyek itu kan masyarakatnya itu kan cuma terlibat di tenaga kerja doang kan ya, maksudnya jangan cuma sampai itu, tapi mereka juga harus bisa mengawasi loh dalam proses pembangunannya itu. Jadi rasa memilikinya mereka itu terhadap infrastruktur yang kita bangun itu bisa lebih terjaga gitu sih kalau menurutku. Setuju banget Mas Wahyu, tapi aku mau nambahin juga nih dari pendapat teman-teman yang sebelumnya. Ada satu aspek yang kita lupa nih, kayak lingkungan tuh sebenarnya penting juga sih, karena kan infrastruktur yang dibangun oleh PU itu kan bukan cuma buat kepentingan hari ini aja kan, tapi buat jangka panjang. Jadi kalau misalnya pembangunannya itu nggak ramah lingkungan nih, ini tuh bisa jadi masalah baru di kemudian hari, kayak bisa aja terjadinya banjir, kayak kerusakan alam, atau biaya pemeliharaan itu juga jadi makin mahal gitu. Jadi menurut saya juga setiap proses itu harus punya standar keberlanjutannya sendiri. Nambahin juga dari pendapatnya Mas Wahyu yang mengatakan kalau masyarakat itu benar-benar harus dilibatkan ya Mas ya. Jadi kayak PU tuh harus lebih terbuka nih buat ngajak masyarakat buat ikut ngerasa memiliki hasil pembangunannya. Jadi adalah program-program edukasi sederhana tentang gimana sih cara merawat infrastruktur di sekitar mereka, atau dengan PU memberikan ruang partisipasi dalam proses perencanaannya. Jadi kalau misalkan nih masyarakat itu merasa dilibatkan, mereka tuh bukan cuman jadi penerimaan manfaat doang. Jadi masyarakat juga merasa bahwa mereka tuh memiliki, jadi mereka bisa nih ngejaga infrastruktur yang udah dibangun oleh PU gitu. Jadi di sini tuh konsepnya bukan cuman top and down aja gitu, tapi benar-benar yang kolaboratif dan berkelanjutan gitu. Ya, jadi intinya ada 3 sih yang saya dapat dari sini, yaitu teknologi, SDM, dan integritas. Ditambah dengan kolaborasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Oke, kita lanjut ke rencana aksi bela negara. Tiap orang coba share dong singkat tentang bela negaranya gimana. Aku lagi kali ya. Kalau aku sih disiplin dan integritas tuh ya kunci utama. Kombinasi ini tuh menciptakan dasar yang kokoh loh di kesuksesan jangka panjang.
Jadi baik bagi individu dan organisasi tuh, yaitu sangat berpengaruh lah itu. Nah, jadi kalau ditanya tentang rencana aksi bela negara, kalau aku ya akan berusaha disiplin dan menjaga integritas di bidang. Lanjut saya kali ya. Saya mikir gini sih, dunia sekarang tuh rasanya kan cepat banget berubah tuh. Teknologi tiap hari ada aja yang baru. Yang kemarin masih kita anggap canggih, hari ini udah kelihatan ketinggalan. Makanya menjaga bela negara saya pengennya tuh fokus belajar tadi teknologi baru, jadi biar lebih relevan. Tuh. Kalau aku mau aktif ikut pelatihan atau workshop biar SDM makin kuat. Dari PU pun udah disediain berbagai pelatihan dan sertifikasi, udah difasilitasin. Aku mau memanfaatkan fasilitas itu. Bentuk bela negaraku adalah seperti itu. Dan belajar dari lingkungan juga, sama senior-senior, sama siapapun yang bisa sharing ilmu di lingkungan aku. Oke, mungkin next aku kali ya. Kalau dari aku sendiri, menurutku rencana bela negara itu bisa dilakuin mulai dari transparansi dan keterbukaan. Misalnya mulai dari hal kecil aja gitu yang kita lakuin sehari-hari, misalnya datang tepat waktu, terus bikin laporan kerja sesuai fakta tanpa ditambah-tambahin atau dikurangin. Terus misalnya kalau misalnya ada masyarakat atau atasan yang nanya, kita jawab dengan jujur dan jelas. Terus kita juga bisa biasain update progres kerja lewat grup atau papan informasi internal biar semua orang tahu. Nah, langkah-langkah kecil kayak gitu tuh menurutku udah bentuk bela negara karena kita jaga kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita, mulai dari rekan kerja sampai masyarakat luas. Nah, kalau saya malah lebih ke situ, Mbak. Saya itu maunya ngajak masyarakat sekitar untuk peduli jaga infrastruktur kita. Karena kalau sampai terjadi kegagalan konstruksi itu, masyarakat sendiri yang paling duluan rasakan dampaknya tuh. Entah itu jalan rusak, jembatan putus, banjir, atau apalah. Semua yang jadi saya maunya masyarakat itu bukan cuma dia itu harus berpartisipasi penting dengan cara ya mungkin dengan membentuk perlindungan diri mereka sendiri kayak tadi itu, lebih aware terhadap infrastruktur yang dibangun. Kalau aku justru pengennya fokus di hal-hal kecil sih, kayak gaya hidup yang ramah lingkungan, mulai dari kayak mengurangi penggunaan plastik, karena tuh Indonesia tuh sebenarnya menghasilkan jutaan ton sampah plastik yang mungkin nggak sepenuhnya tuh tertangani dengan baik. Kayak kalau nggak salah tuh Kementerian Lingkungan Hidup tuh pernah nyatet kalau total sampah plastik per tahun di Indonesia tuh ada 4,9 juta ton yang nggak terkelola dengan baik, yang masuk ke sungai, yang masuk ke laut, yang di masa depan itu menyebabkan terjadinya banjir. Jadi itu tuh berpengaruh sih ke usia infrastruktur yang kita bangun. Selain itu juga hal-hal kecil lainnya adalah meningkatkan kesadaran akan hemat energi, karena kan konsumsi listrik nasional itu tumbuh rata-rata tuh sebesar 4,9% ya per tahunnya. Kalau kita nggak imbangi nih dengan pola hidup hemat energi, mungkin pembangunan sektor energi yang didukung oleh PU tuh makin malah terbebani gitu loh. Jadi kalau menurut aku pribadi, bela negara itu bukan cuma soal ngejaga fisiknya negara ya, tapi juga gimana kita bisa menjaga kemampuan negara itu bertahan dan berkembang di masa depan. Jadi kita bisa memastikan keberlanjutan pembangunan itu supaya bisa diwariskan ke generasi berikutnya begitu. Ya. Kalau saya sih akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor. Jadi sebenarnya kalau digabungin tuh aksi-aksi kita tadi itu saling melengkapi gitu ya? Iya, kayak puzzle gitu ya, kayak setiap potongan tuh mungkin kelihatannya kayak kecil, kayak sederhana, tapi kalau rumah lain itu saling nutupin celah.
Tadi ada yang memperkuat teknologi, ada yang mau fokus ke SDM, ada yang menjunjung integritas dan transparansi, ada yang ngajak masyarakat, dan ada juga yang pengen menjaga lingkungan gitu loh. Jadi kayak semuanya punya peran yang penting lah. Oke, berarti diskusi kita ini seru banget ya. Dari sini kita banyak belajar kalau PU itu bisa lebih baik dengan kombinasi teknologi, SDM unggul, integritas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Semoga kita bisa berkontribusi sekecil apapun itu. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara.